Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8, bab 8 akan membahas mengenai hasil resensi buku bab 8. Boleh selanjutnya di next. Kelompok kami beranggotakan dari mulai Ivana, Lulu Lutfia, dan saya sendiri, Revina Aulia. Baik, selanjutnya identitas buku. Di sini judul bukunya adalah Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia. Editornya Siswanto, Harimat Hendawan, Nunik Kusumawardani, Lestari Handayani. Nah, penerbitnya Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lalu tahun terbitnya 2020, tebal halamannya 308 halaman. Kategori bukunya pendidikan atau non-fiksi. ISBN-nya 9786023731794. Baik, selanjutnya langsung ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, itu Lulu Lutfia. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang ikhtisar buku dalam buku tersebut. Yang pertama dalam bab 8.1 pendahuluan, yaitu sistem kesehatan nasional adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945, tujuannya adanya substansi pembiayaan kesehatan adalah tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi. Alternatif cara pembiayaan kesehatan adalah sebagai berikut, yaitu user-free, tax-based, yang ketiga ada earned market tax, yang keempat ada social health insurance, yang kelima ada land, soft moderate head load, yang keenam ada grant, selanjutnya ada corporate social responsibility, yang selanjutnya yaitu ada charity, lalu dilanjut dengan community health financing. Boleh slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya yaitu dalam bab 8, subbab 028.2, yaitu dengan judul Total Health Expenditure. Total Health Expenditure adalah sebuah pengeluaran kesehatan yang terdiri atas pengeluaran kesehatan dan pengeluaran terkait dengan kesehatan. Dengan tujuan meningkatkan kesehatan, National Health Account dikembangkan untuk mendapatkan informasi tentang alur pendanaan kesehatan yang dimulai dari sumber pendanaan kesehatan di suatu negara sampai dengan bagaimana biaya tersebut ditujukan. Sumber pembiayaan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama merupakan anggaran pendapatan dan pembayaran negara, merupakan rencana keuangan negara pemerintah pusat dalam satu tahun yang terdiri atas 18 pendapatan negara. Yang kedua yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah, merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam satu tahun. Baik, slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 8, bab 3, yaitu 8.3 dengan judul Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk atau jaminan kesehatan semesta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional pada awal tahun 2014 dengan target bahwa kepesertaan semakin akan tercapai dalam jangka waktu 5 tahun, dengan tujuan penyelenggaraan jaminan sosial serta meningkatnya jumlah peserta BPJS Kesehatan, akan meningkat pula penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan atau merangkum
bab 8 dengan subbab 4, yaitu dengan judul District Hall Explain Betul. Setelah disentralisasikan, pemerintah kabupaten atau kota lebih dominan dalam pengeluaran pembelanjaan. Hasil riset pembiayaan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tahun 2019 menunjukkan hal sebagai berikut. 1. Pendapatan per kapita penduduk sangat bervariasi. Yang kedua yaitu alokasi pembiayaan kesehatan terendah di Kalimantan dan tertinggi di regional Sumatera. Yang ketiga, program yang terbanyak memperoleh alokasi pembiayaan terbesar adalah program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan. Serta prasarana puskesmas dan yang tersendah adalah program ketiga. Yang keempat yaitu biaya aktivitas provinsi yang tertinggi per dinas kesehatan, kabupaten atau kota adalah program peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan. Yang kelima, selanjutnya, hasil analisis kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di dinas kesehatan, kabupaten atau kota selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Boleh slide selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, dalam subbab 5 ini memiliki judul pembiayaan pada fasilitas kesehatan. Jadi pada bab ini akan membahas mengenai sistem pembayaran di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Dan membahas mengenai setelah adanya program BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini sangat membantu masyarakat dan puskesmas dalam pendanaan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan. Namun, sistem pembayaran di beberapa tempat cukup berbeda karena modal, investasi, dan pelayanan yang diberikan juga bermacam-macam. Untuk puskesmas, dana yang didapatkan itu melalui dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan juga dari BPJS Kesehatan. Lalu, untuk UKM atau upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP ini hanya bergantung dari pemerintah, yaitu tax base. Lalu untuk rumah sakit ada 5 cara untuk pembiayaan. Seperti yang pertama, line item budgets, yang kedua, fee for service, yang ketiga, per diem, yang keempat, case base, dan yang kelima adalah global budget. Baik, untuk subbab ke-6 ini memiliki judul analisis efisiensi. Nah, pada bab ini membahas mengenai efisiensi dan inefisiensi dalam sistem pelayanan kesehatan. Efisiensi adalah pemaksimalan output dari input yang tersedia, sedangkan efisiensi adalah output yang tidak didapatkan secara maksimal karena pengalokasian sumber daya yang dimiliki kurang. Inefisiensi ini bisa disebabkan oleh lama hari rawat yang tidak efisien, penggunaan teknologi yang berlebihan, penggunaan obat generik yang masih rendah, dan juga penggunaan obat secara irasional. Menurut analisis data yang dilakukan oleh World Bank, Indonesia tidak efisien dan tidak efektif dalam pengeluaran untuk pelayanan kesehatan, terutama bila dibandingkan dengan Sri Lanka dan Vietnam yang menghabiskan jumlah yang sama untuk kesehatan, tapi mencapai hasil kesehatan yang lebih baik. Pada subbab ke-7 ini memiliki judul Health Technology Assessment, membahas mengenai teknologi yang akan sangat membantu bidang kesehatan. Health Technology Assessment atau dalam bahasa Indonesianya ini adalah penilaian teknologi kesehatan, adalah analisis terstruktur dari teknologi kesehatan yang dapat digunakan sebagai masukan untuk proses pengambilan kebijakan. Beberapa contoh teknologi ini seperti inovasi pengembangan dan modifikasi bahan baku obat, vaksin, dan alat kesehatan dengan konsep good value for money. Yang kedua adalah inovasi pengembangan manajemen dan prosedur pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan universal health coverage. Dan yang ketiga adalah inovasi sosial memberdayakan masyarakat berdasarkan budaya lokal agar pelayanan kesehatan dapat meningkat. Pada bab 8 membahas mengenai masalah dan tantangan yang ada di fasilitas kesehatan Indonesia. Yang pertama ini seperti perhitungan anggaran
perhitungan anggaran yang kurang rinci, biaya kesehatan yang tinggi, alokasi dan pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran, dan juga konflik antar pihak kepentingan. Untuk tantangannya sendiri adalah menghitung data dengan tepat, kesulitan untuk menentukan hasil UKM, anggaran kesehatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 36 pada tahun 2009, dan anggaran kesehatan sesuai alokasi tujuan. Pada subbab 9 ini membahas mengenai Pada subbab 9 membahas mengenai rekomendasi. Dari buku-buku ini dituliskan beberapa rekomendasi untuk fasilitas kesehatan di Indonesia. Yang pertama ini, diharapkan fasilitas kesehatan di Indonesia berfokus pada promosi dan preventif. Yang kedua ini, diharapkan pada kesehatan dilakukan rutin secara riset pembiayaan kesehatan. Yang ketiga ini, memprioritaskan keuangan dalam bidang kesehatan. Yang keempat, adanya kerjasama antara pemerintah dan asuransi kesehatan swasta. Yang kelima, diharapkan pemerintah dapat memberantas korupsi. Dan yang keenam adalah meningkatkan pajak tembakau dan alkohol. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, dari kelebihan dan kekurangan buku, mulai dari kelebihannya, untuk huruf tidak terlalu kecil atau terlalu besar sehingga memudahkan pembaca untuk membaca dan tidak boros halaman. Font tulisan formal, jelas, dan mudah dibaca. Judul bab, subbab, dan isinya sesuai dan saling berkaitan satu sama lain sehingga memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari penulisan bab ini. Layout dan tata sistematis sangat menarik dan memudahkan pembaca untuk materi yang dibahas. Lalu penulis referensi menggunakan standar internasional APA style. Lalu istilah-istilah dan bahasa asing yang digunakan di buku ini ditulis dengan huruf bercetak miring sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang terakhir itu pembahasan mengenai analisis pembiayaan kesehatan di era jasmani kesehatan nasional ini cukup lengkap sehingga pembaca tidak akan bingung dan memahami secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada kekurangannya, boleh di next. Nah, kekurangannya pada subbab 8.2 terdapat kalimat yang rancu saat dibaca karena penggunaan kata yang belum sesuai, yaitu pada kalimat seperti media pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan perkembangan. Lalu ada terdapat penulisan yang tidak sesuai dengan KBBI seperti sustainability yang seharusnya sustainability. Nah, fasilitas seharusnya fasilitas L-nya 1. Lalu terdapat typo pada beberapa kata seperti equity seharusnya ekuitas. Lalu ada beberapa daftar pustaka yang tidak muncul di citasi. Lalu ada kekurangan dalam penulisan daftar pustaka tercantum citasi paragraf tetapi tidak dicantumkan di bagian akhir buku halaman daftar pustaka halaman 212. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Udah.